Iya Pak Soleh, silakan Terima lanjut. kasih Pak. Yuk. Takut Izin aku Pak tugas Rizky nian Pak ke manajernya nih. war room ya. Iya, Yai. Semangat Ki. Iya, siap, Yai. Baik, kita mulai saja ya adik-adik para peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 3, Angkatan 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, saya ngecek di Google Classroom, kayaknya belum nggak ada nama Siti ya. Siti belum masuk ya. Siti Ruspita apa Siti apa itu? Ada nggak orangnya? Di kelompok ini kan ada namanya, sebentar, ada namanya Siti Rosa Octavia. Nggak ada ya? Hadir Pak. Oh, Siti belum masuk Google Classroom ya? Pak. Ya, ada dua Sudah. orang yang belum masuk Google Classroom yaitu Siti dengan Maharani tadi mana mana gitu tadi. Masuk ya karena eh, tugas-tugasnya itu nanti akan dikumpulkan oleh Google Classroom ya. Jadi gimana nggak bisa ngumpul tugas kamu? Siti belum masuk Google Classroom. Izin sudah Pak dari Sabtu waktu ini Zoom meeting. Sudah masuk ya Siti Siti Rosa Sudah. ya. Boleh Namanya izin apa share sih? screen mungkin Pak? Oh, Rosa Octavia namanya ya. Ya. Oh, saya kira beda orang. Ya, nanti ditulis yang lengkap ya. Ya. Ah, baik Pak. Oh, maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Terus satu lagi si Maharani mana orangnya? Maharani betul kelompok ini. Juga belum ada kayaknya. Itu ada nama Maharani SM. Kalau di Linggau SM itu swalayan itu. SM swalayan. Ya nggak Pak Hebi ya? Iya. Yai. Iya. Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada si Maharani. Kita ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kurang satu ya. Oke. Ya nggak apa-apa kita mulai saja. Ya mungkin dia lagi serah terima mahar kali ya Maharaninya ya. Iya. Oke, karena kita di ruangan, nggak apa-apa silakan dibuka saja topinya. Iya. Nah ada beberapa orang kadang-kadang sama seperti saya itu gerah kalau pakai topi itu ya. Ya. Baik. Nah, jadi adik-adik peserta Lasar, hari ini merupakan hari pertama kalian di pembelajaran daring. Ya, seperti yang kita pahami, mungkin sudah dijelaskan juga oleh penyelenggara, bahwa dalam pembelajaran dasar ini kalian melalui 4 tahapan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran mandiri, yaitu melalui platform MOOC, Massive Open Online Course, ya, atau belajar mandiri. Kemudian yang kedua ada pembelajaran e-learning atau dalam jaringan daring. Kemudian yang ketiga ada aktualisasi dan yang keempat itu ada klasikal. Nah, jadi kalian sudah melalui tahapan pertama di pembelajaran mandiri MOOC. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tahapan kedua atau e-learning. Nah, sama seperti yang tahapan-tahapan yang lain, pembelajaran e-learning juga ini itu dilakukan per agenda pembelajaran gitu ya. Jadi kita belajarnya per agenda pembelajaran di mana masing-masing agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di pembelajaran dasar ini ada 4 agenda. Jadi agenda 1, 2, dan 3, 4. 3 dan 4. Di agenda 1 itu nama agendanya sikap perilaku bela negara. Di agenda kedua, nama agendanya itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Agenda ketiga, peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di agenda keempat, nama agendanya habituasi.
gitu ya. Nah, masing-masing agenda ini nanti akan diampuh oleh tutor atau pengajarnya atau widya suaranya ya. Karena kita di angkatan 3 ini ada 4 kelompok, maka masing-masing agenda nanti akan ada 4 pengampu atau ada 4 tutornya. Kalian sudah lihat schedule ya? Sudah lihat schedule pembagian kelompok itu ada kan? Ya, jadi kalau saya lihat di sini, di agenda 1 kalian ketemu dengan saya, agenda kedua nanti dengan Bu Dwi Handayani, betul ya? Agenda ketiga dengan Bu Tuti Rohani, dan agenda keempat dengan Pak Parlindungan Silitonga, betul ya? Nah, jadi untuk agenda keempat nanti itulah nanti yang akan berperan juga sebagai coach dalam pembelajaran aktualisasi, gitu ya. Ya, jadi saya diberikan amanah untuk memfasilitasi, untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda ke-1 di pembelajaran daring ini. Ya, agenda ke-1 itu namanya sikap perilaku bela negara. Oke, langsung saja karena waktu di pembelajaran kita ini, ya, pembelajaran kita daring ini terdiri dari 2 jenis pembelajaran. Ada pembelajaran sinkronus dan ada pembelajaran asinkronus. Nah, kalau ditanya, apa sih bedanya sinkronus dengan asinkronus gitu. Jadi kalau pembelajaran sinkronus itu ada tatap muka secara virtual, ya. Kemudian yang asinkronus tidak ada tatap muka secara virtual. Gitu itu bedanya. Jadi ada tatap muka dan non tatap muka, namanya sinkronus dan asinkronus. Jadi walaupun tidak ada tatap muka di pembelajaran sinkronus, kalian tetap belajar. Ya, tetap belajar di bawah bimbingan dari tutor atau fasilitator. Oleh karena itu, walaupun kita ketemunya hari ini dan hari ketiga, insya Allah nanti di hari Kamis, ya, hari Kamis ya. Ya, hari Rabu tidak ada sinkronus, kalian tetap akan saya dampingi. Jadi kalau misalnya kalian ada kesulitan, something to ask, ada kesulitan, kemudian bingung mau ngerjain apa, gimana caranya dan sebagainya, silakan saja hubungi saya. Nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan kontak ya, nomor WhatsApp dan email gitu ya. Jadi selama 3 hari ini kalian tidak usah sungkan-sungkan, kalau ada pertanyaan silakan saja di Wapri atau di Japri saja ya. Oke. Oke, gitu. Nah, itu pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran sinkronus kita ada 5 jam pelatihan atau 5 JP, di mana dibagi 2. Di hari pertama itu 2 JP, 2 jam pelatihan. Di hari ketiga itu ada 3 JP. 1 jam pelatihan 45 menit. Jadi untuk pertemuan kita hari ini di pembelajaran sinkronus pertama itu 2 JP atau 2 kali 45 menit. Jadi insya Allah nanti kita akan selesai di jam 9.30 kurang lebih ya. Oke, mudah-mudahan tidak kurang lebih ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita di sinkronus ini, di hari pertama ini agenda kita adalah hanya 2. Yang pertama itu overview materi, kemudian yang kedua penjelasan tentang tugas-tugas asinkronus. Jadi untuk hari pertama itu ada sinkronus, ada asinkronus, kemudian hari kedua full asinkronus, hari ketiga asinkronus dan sinkronus. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi agenda kita hanya 2, yaitu overview dan penjelasan tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, nanti si Siti Okta, nanti Siti Rosa nanti saya tambahkan. Jadi saya bingung semalam waktu mau masukkan tugas, tidak ada namanya ya. Ya, nanti kalau kalian tidak termasuk, tidak di data di kelompok, misalnya di Google Classroom saya, untuk tugas agenda 1, kalian tidak bisa mengumpulkan tugas. Ngumpulnya di mana? Karena ada room-nya, ada tempatnya untuk ngumpul. Gitu ya. Oke. Baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pertama, sedikit saja perkenalan. Kita tidak usah perkenalan kalian, sambil jalan saja mengingat waktu ya. Saya saja memperkenalkan, itu ada nama saya ya, Alam Syahril ya. Biasa juga kadang-kadang dipanggil Coach Ariel. Nah, Ariel itu singkatan Alam Syahril, hanya di depan, Ril di belakang gitu ya. Iya, gitu. Biar mudah saja ngingatnya ya. Oke. Oke, kemudian
saya seorang wideiswara, jadi kalau ditanya apa sih wideiswara? Wideiswara itu juga profesi, itu PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih di lembaga-lembaga di baik pelatihan ASN maupun non ASN. Ya, jadi bisa juga kami diminta untuk jadi narsum gitu, atau jadi apa gitu, pokoknya yang berhubungan dengan pembelajaran, baik ASN maupun non ASN. Jadi tidak melulu ASN, pernah juga non ASN, ya. Oke. Kemudian sejak tahun 2009 gitu aja, dari 2009 sampai dengan sekarang. Insya Allah nanti kalau misalnya diberikan umur panjang, kesehatan, 3 tahun lagi saya akan pensiun, memasuki masa purna bakti. Ya, kalau kalian dengar tadi Pak Rizky selaku manajer manggil saya Yai, ya karena memang saya di Dika dipanggil Yai, sudah kakek-kakek, cucu saya sudah satu ya. Iya, sudah ada cucu. Gitu, itu sedikit saja perkenalan, nanti perkenalan lebih lanjut bisa nanti kita sambil jalan. Ya, oke. Baik, kita masuk ke kegiatan pertama kita, overview. Izin saya share screen. Maharani, sebelum saya share screen, ya, saya ingatkan kembali Maharani nanti gabung di Google Classroom ya, supaya nggak bisa ini ya. Ya, Ya, oke, ya, Pak. oke. Ya, baik. Saya share screen dulu. Gimana, udah kelihatan? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya perbesar dulu supaya dia. Oke. Ya. Ya, nanti kita tidak usah adakan pembagian waktu khusus. Jadi ketika saya misalnya memaparkan memberikan overview ini atau juga menjelaskan tugas, nanti silakan saja kalau kalian ada pertanyaan, something to ask, something to say, silakan saja raise hand-nya ya. Ya, raise hand atau langsung open mic saja. Enggak apa-apa ya. Saya orangnya tidak fleksibel saja, enggak harus oh nanti saya paparan dulu nanti kamu nanya, enggak ya. Karena manusia itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang yang mau nanya, begitu beri kesempatan bingung dia. Oh, tadi saya mau nanya apa ya gitu. Ya gitu ya. Tapi silakan saja raise hand atau open mic yang saja. Baik. Nah, pembelajaran kita agenda 1 namanya sikap perilaku bela negara, ya. Sikap perilaku bela negara. Nah, jadi agenda ini apa sih yang dibawa, amanah apa yang dibawa oleh agenda ini, ya. Jadi agenda ini membekali peserta, tapi kalau saya lebih cenderung mengatakan bukan membekali. Membekali itu kayak memberi sangu gitu ya. Dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Betul kan? Ingat kalian waktu sekolah dulu, ya waktu sekolah SD begitu ya. Ya pagi-pagi orang tuanya kasih bekal kan? Ada yang bekalnya berupa makanan, ada yang uang. Ternyata tidak ada. Nah, tapi kalau di sini saya lebih cenderungnya mengatakan mengingatkan kembali atau menanamkan kembali ya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, oke, jadi intinya pada intinya saya selaku fasilitator atau tutornya itu tidak seperti mengajari gitu ya, tapi hanya membuka wacana untuk mengingatkan kembali kalian selaku peserta dasar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Itu saja. Karena waktu dari sekolah udah dapat materi itu. I'm sure that you have something in your mind about wawasan kebangsaan gitu ya. Saya yakin sudah ada ya pemahamannya. Terakhir waktu kuliah ada mata kuliah kewarganegaraan ya kalau nggak salah ya. Zaman saya dulu namanya kewiraan. Di mana itu isinya tentang wawasan kebangsaan juga. Nah gitu ya. Oke. Jadi itu amanah amanah yang disampaikan dari agenda pertama ini, yaitu sikap perilaku bela negara. Ya, apa yang diharapkan dari pembelajaran kita. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini tidak serta-merta langsung kelihatan.
ya. Tidak serta-merta langsung ke hafalan. Jadi tidak ada hafal menghafal di sini, tidak ada yang rumus-rumus di sini, tapi yang akan kita lihat itu adalah sikap perilaku. Sikap perilaku. Sesuai dengan namanya kan, sikap perilaku bela negara. Jadi diharapkan nanti kalian akan bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menduduki jabatan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, di mana pegawai negeri sipil itu kan ada ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil kan menduduki 3 perannya ya. Ada sebagai perekat pemersatu bangsa, pelaksana kebijakan publik, juga pelayan publik. Oh, sebagai pelayan masyarakat. Itu ya hasil belajar yang diharapkan dari agenda ini. Nah, agenda kita ini itu ada 3 mata pelatihan di mana materinya itu dirangkum dalam 3 modul. Ya, yang pertama itu nama mata pelatihannya apa? Yang pertama wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua ada isu kontemporer, yang ketiga itu ada kesiapsiagaan. Ini, nih, ya. Yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Ya, jadi ada 3 mata pelatihan dalam agenda ke-1 ini. Di mana 3 itu dipresentasikan dalam 3 modul. Ya, diwujudkan dalam 3 modul. Nah, ini ya. Jadi modul pertama wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi modul yang kedua tadi apa? Analisis isu kontemporer, dan yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Dan ini materi-materinya. Ya, ini materinya. Modul 1 ini materinya ada Wasbang, ada nilai bela negara, ada Sankri, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian di modul 2 ada analisis isu kontemporer, ada materinya ada perubahan linkstra, perubahan lingkungan strategis, kemudian ada isu-isu strategis kontemporer yang merupakan AGHT, ya, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kemudian yang ketiga ada teknik analisis isu. Kemudian di modul ketiga atau materi ketiga, di mata pelatihan ketiga dari agenda ini, itu ada kesiapsiagaan bela negara. Itu ada 3 sub pokoknya ya, atau sub materinya. Itu ada materi pokoknya ada 3, kemudian masing-masing 3 itu ada sub materinya. Yang pertama ada kerangka kesiapsiagaan bela negara, ada kegiatan bela negara, kemudian ada kemampuan awal bela negara. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa tujuannya kalau kita lihat kembali ke sini, kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya. Nah, ini nanti merupakan produk atau output dari pembelajaran agenda ke-1. Apa outputnya? Untuk pembelajaran daring ini, itu ada yang disebut dengan RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Nanti saya jelaskan di tugas ya. Di tugas ada bagaimana menyusun rencana aksi bela negara. Dan ini rencana aksi bela negara itu kalian jalankan, kalian laksanakan bersamaan dengan pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi. Gitu. Jadi di habituasi itu yang pertama ada melaksanakan aktualisasi, kemudian yang kedua itu sambil jalan juga kalian melaksanakan ini tadi aksi bela negaranya, rencana aksi bela negara. Itu ya. Itu. Jadi produk kita adalah nanti kalian membuat rencana aksi bela negara dan itu dikumpulkan dengan saya di hari ketiga. Ya, akan kita bahas di hari ketiga hasilnya ya atau diskusinya. Baik. Nah, dengan adanya rencana aksi ini maka kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kegiatan habituasi dan ini merupakan salah satu dari 4 kompetensi yang ada di pelatihan dasar. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi ada dua poin yang akan saya review di sini. Yang pertama wawasan kebangsaan dan yang kedua itu nilai-nilai bela negara. Kita mulai dari
wawasan kebangsaan. Ya, jadi kalau orang berbicara tentang wawasan kebangsaan, ya, itu berhubungan dengan bagaimana kita selaku warga negara Indonesia itu memandang bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Ya gitu. Jadi bagaimana kita melihat kedaulatan negara kita itu yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Kita punya bagaimana kita melihat bahwa negara kita, negara Indonesia ini adalah dalam satu kesatuan. Nah, gitu ya. Nah, wawasan kebangsaan itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kemerdekaan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada empat konsensus dasar dari berbangsa dan bernegara di wawasan kebangsaan. Ada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ya, di mana ya itu menjadi falsafah negara, menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini. Gitu ya. Kemudian Undang-Undang Dasar itu yang mengatur ke sistem pemerintahan kita, ya, yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya konsensus yang keempat itu ada Bhinneka Tunggal Ika dan ini merupakan karakter bangsa. Ya, kalau kita lihat artinya Bhinneka Tunggal itu kan berbeda-beda. Artinya negara kita, negara Indonesia ini itu terdiri dari berbagai macam ragam karakter, suku, bahasa, agama, nah, gitu. Dan itu tidak kita jadikan sebagai pemecah, tapi itu sebagai pemersatu bangsa. Dan yang keempat konsensusnya adalah kebulatan kita bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Walaupun terdiri dari pulau-pulau yang di antara pulau itu ada lautan, kita tidak menganggapnya bahwa lautan itu memisahkan pulau tapi menyatukan pulau. Misalnya antara pulau-pulau besar itu ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa misalnya, dan Irian, Papua. Itu tidak kita katakan Sumatera dan Kalimantan dipisahkan, tapi Sumatera dan Kalimantan disatukan oleh selat. Ada yang tahu selat apa? Karimata. Iya, Sumatera dan Jawa disatukan oleh selat Jawa. Gitu ya. Oke, dan seterusnya seperti itu. Nah, ngapain kita bahwa dia disatukan, menyatukan, bukan memisahkan. Makanya kebuatan tekad kita bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Tidak ada negara dalam negara. Ya, tidak ada negara dalam negara. Oke. Baik. Itu yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara. Jadi nilai ini semacam norma atau aturan yang kita taati dalam kehidupan sebagai warga negara. Ya, melaksanakan kehidupan sebagai warga negara. Nah, kalau kita mendengar kata bela negara itu kalau dulu bela negara itu diwujudkan dengan bagaimana para pejuang kita mengangkat senjata dalam merebut kemerdekaan, gitu kan? Ya. Nah, di sudah masa kemerdekaan ini kita sudah 70 tahun ya, 80 ya, sudah 80 tahun merdeka ini. Nah, nilai-nilai yang ada, semangat, tekad yang ada dalam diri pahlawan itu tetap itu yang kita ambil, yang kita jalankan dalam hidup berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi bela negara ini bukan berarti kita harus mengangkat senjata. Ya, tapi tetap juga pada saat ada ancaman ya perlu juga, makanya tadi ada kesiapsiagaan bela negara kan di mata pelatihan tadi. Iya. Oke. Baik. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Jadi ada 3 poin yang menjadi catatan kita di nilai bela negara ini, yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan. Ya, sikap, perilaku, dan tindakan. Jadi tekad, sikap, dan perilaku juga tindakan. Nah, jadi bela negara itu bagaimana kita selaku warga negara itu memiliki tekad, memiliki sikap dan perilaku, juga memiliki tindakan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.
dalam rangka menjaga keutuhan wilayah, juga dalam rangka menwujudkan keselamatan bangsa dan negara. Nah, gitu. Jadi itu yang kita ambil, bagaimana tekad para pejuang kita dulu merebut kemerdekaan. Nah, ya, bagaimana sikap dan perilaku para pejuang dulu, bagaimana tindakan para pejuang dulu, yang itu yang kita ambil, ya. Oke. Bagaimana ya kita menunjukkan bahwa kita punya sikap dan perilaku dalam rangka menjaga kedaulatan negara, ya. Itu yang disebut dengan nilai-nilai bela negara. Nah, nilai bela negara ini itu ada lima nilai bela negara, ya. Ada 5 nilai bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Jadi, sikap dan perilaku, tadi ya, tekad, sikap, perilaku, dan tindakan kita, ya, didasarkan kepada 5 dasar nilai bela negara ini, ya, dalam rangka mewujudkan tadi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kita sebagai seorang aparatur sipil negara, seorang pegawai negeri sipil, maka kita dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita sebagai seorang PNS atau seorang pelayan masyarakat. Nah, gitu. Ya. Cinta tanah air. Bagaimana sih wujudnya kita? Tekad kita, sikap perilaku kita yang mau menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Bagaimana cara menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran berbangsa dan negara? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita tetap setia pada Pancasila? Kemudian kita menunjukkan bahwa kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan bagaimana kita menunjukkan bahwa kita punya kemampuan awal bela negara. Kelima nilai dasar bela negara ini itu masing-masing punya indikator. Kita lihat nilai yang pertama. Yang pertama itu tadi apa? Cinta tanah air. Di sini itu ada 6 indikatornya. Dimulai dari menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia sampai dengan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Apa yang kita lakukan selaku seorang PNS? Kita ada aksi nyatanya. Jadi aksi nyata yang kita lakukan itu didasarkan kepada indikator-indikator ini. Ya, aksi nyatanya apa? Ya, misalnya kita ambil misalnya yang terakhir, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Ketika kita lebih gemar makan makanan khas Indonesia daripada makanan-makanan yang dari luar, ya, oke, lebih gemar maksudnya, senang juga tapi ada lebihnya gitu ya. Ya, misalnya kita lebih suka makan pempek daripada mie ramen. Mie ramen bukan Indonesia ya, tapi tetap kita makan mie ramen gitu ya, boleh saja. Tapi kalau kita lihat dari dominannya kita lebih suka makan pempek. Ini orang Palembang semua ya? Ya, bukan. Ya, tapi walaupun bukan orang Palembang, biasanya kalau sudah duduk di tanah Sumatera Selatan biasanya sudah ya, ya udah jadi pempek dia. Kalau saya asli dari Sumatera Selatan, ya. Orang tua kebetulan juga ada kecil-kecil juga di Sumatera Selatan. Ya, jadi ketika kita misalnya lebih senang makan pempek daripada makan mie ramen gitu, daripada makan sushi gitu ya. Iya, itu kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki apa tadi? Sikap perilaku bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Itu ya, itu contohnya. Ya, itu contoh aksi nyata yang akan kita lakukan. Dan kalau saya hubungkan dengan yang di tujuan tadi ya, yang tujuan yang saya katakan di tujuan akhir dari agenda ke satu ini, dan itu nanti yang akan kalian buat di rencana aksi bela negara.
Apa yang akan kalian lakukan? Aksinya apa? Dan itu dilaksanakan di habituasi nanti. Nah, nanti ada evidennya, ada buktinya, eviden bahwa kalian melakukan itu. Ya, jadi misalnya nilai pertama indikator cinta tanah air, bukan nilai cinta tanah air, indikatornya bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Aksi nyata tadi misalnya, ya menyukai makanan tradisional atau makanan-makanan khas Indonesia, atau lebih tepat lagi misalnya gemar makan pempek. Ini banyak cewek, cewek biasanya senang tekwan ya. Iya, sedang makan tekwan gitu. Nanti kalian kasih evidennya apa? Oh, sedang makan tekwan gitu, dipoto. Iya, jadi selatsar ini kalian ya agak sedikit dikesampingkan rasa malunya ya, kayak konten kreator itu ya. Ya, ada kegiatan dikit berhubungan dengan alasan, kecrek. Ya, ada kegiatan dikit bikin video gitu ya. Ya, gitu. Jadi untuk kebutuhan Lasar ini ya. Jadi jangan malu-malu. Ah, maluan nanti dilihat orang saya ada video makan tekwan misalnya. Nah. Udah, yang nggak malu. Karena ini ada hubungannya dengan tugas Latsar, ya. Oke. Baik, itu dan itu nanti akan kejelasan tidak akhiri ya, itu yang akan kalian buat ya. Baik, itu indikator yang pertama, cinta tanah air. Indikator yang kedua, itu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, saya yakin bahwa kalian sebelum kalian menjadi PNS, ya, kalian sudah menunjukkan ini gitu, menunjukkan nilai-nilai bela negara ini. Cuma waktu itu mungkin belum tahu, oh bahwa yang saya tunjukkan ini adalah nilai-nilai bela negara yang saya lakukan ini. Ya, oke. Ya, ada yang bisa memberikan contoh apa yang sudah kalian lakukan yang menurut kalian itu merupakan aksi nyata dari indikator-indikator yang ada di nilai bela negara yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, tapi politik tidak ya. Politik tidak, karena kita PNS tidak boleh ya. PNS harus netral, kita harus menjaga netralitas PNS. Kita tidak memihak atau kita apa ya, memihak kepada salah satu partai politik, gitu ya. Oke, kemudian menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, kemudian berpikir, bersikap, berbuat dan baik bagi bangsa dan negara, ikut serta dalam pemilihan umum, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ada yang bisa memberikan contoh yang sudah dilakukan? Eh, Dokter Siti sudah lama jadi dokter. Saya panggilnya apa? Harisa, Dokter Siti, dokter apa? Izin Pak, jadi dokter dari tahun 2018, Udah lama sumpah ya. dokter. Mm-mm. Uh, uh, Eh, Kemudian saya boleh panggilnya dokter dokter apa? Siti atau Dokter Titi? Dokter Siti aja, Dokter Siti karena ada dua Siti sini ya. Boleh dokter Siti, karena mungkin ada dua, Titi juga boleh Pak, Oh, dokter dokter Titi. Titi. Ya, ya, lebih Ya, ya. Dokter Titi ya. Jadi udah lama uh, dokter Titi uh, ya. iya, Dokter Titi udah iya dari ikut tahun. ini, udah masuk ke Ikatan Dokter Indonesia. Sudah Pak. Sudah. Itu sudah betul. Artinya dokter Titi sudah menunjukkan tadi. Ada kan itu indikator pertama ada itu kan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, contohnya Karang Taruna gitu ya. Kemudian profesi. Nah, dokter Titi kan Ya, profesinya dokter. Ada organisasi profesinya yaitu IDI kan? Nah, Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia. Artinya apa yang sudah dokter Titi lakukan itu sudah menunjukkan sikap bela negara. Dan ini nanti bisa jadi poin ketika Dokter Titi membuat atau menyusun rencana aksi bela negara nanti dok, bisa dok jadi poin kan? Misalnya sudah dapat satu aksi nyatanya dari indikator pertama, yaitu ikut dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Kalau misalnya ada fotonya lagi ada kegiatan pas habituasi nanti silakan ya. Kalau tidak ada bisa juga nanti fotonya atau dokumennya atau apa ya foto berbentuk kartu anggota seperti itu. Itu sudah bisa jadi eviden itu. Ya. Oke, itu contohnya Dokter Titi. Yang ada lagi yang bisa memberikan contoh? Pejantannya mana di sini kelompok ini ya? Ilham, Ilham, gimana Ilham? Ilham kau ke
antara rumah dengan tempat tinggal jauh enggak, Ilham? Ilham dari mana? Gimana Pak? Ilham dari mana? Di dinasnya di mana? Eh, saya dari Dinas PUPR Morenim Pak. Oh, sama dengan yang kemarin saya masuk di kelompok itu ya, si bukan Dwiki ya? Wiki ya. Ya. Eh, jauh enggak rumahmu dari ini? Dari kantor? Agak lumayan. Lumayan, lumayan apa? Lumayan capek maksudnya. Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Terus kalau ke kantor gimana caranya? Jalan kaki, Ilham? Nah, naik motor Pak. Oh, Naik naik motor atau motor. naik kendaraan. Oh, Naik mobil. berkendaraan. Ketika berkendaraan, Ilham pakai helm enggak? Bakal Pak. Oh, pakai. Sudah menunjukkan itu. Itu kan ada tuh. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara di indikator kedua kan? Iya. Iya. Jadi misalnya Ilham ngambil indikator kedua, aksi nyatanya adalah menggunakan helm saat berkendaraan. Kan itu sudah sesuai dengan peraturan kan? Iya. Peraturan lalu lintas bahwa pengendara sepeda motor itu diwajibkan memakai helm, ya. Oke, Ya. ya. Pas latsar nih bisa double helmnya, Ham. Iya, Ya, pas kau buka helm kata polisi, nah masih pakai helm kau nih. enggak. Oh enggak ya? Oke, baik itu ya. Nah itu dua contoh dari aksi nyata indikator yang ada di nilai yang kedua. Terus saya kasih pancing nih dua contoh, Dokter Titi dengan Ilham tadi. Ada yang bisa memberikan satu lagi? Siapa? Coba. Indikator yang lain ya, dua itu sudah nih. Boleh yang ketiga, boleh keempat, boleh kelima. Yang sudah kalian lakukan. Yuk, Pak. Ada? Oke. Ini bacanya Mungkin Carin coach apa? tambahan coach Ya, silakan. Silakan. Si dari Dani coach. siapa? Febri ya? Siapa? Oh, Dani ya? Dani coach. Dani dari mana Dan? Dinasnya Dan. Da- dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muarani coach Oh, dari di Dinas. TPHP. Oh, orang ini ya, orang Morenim atau Simanjuta itu orang Batak ya? Ya orang Batak coach. Lahir di Palembang, besar di Oh, Palembang tapi. tapi di Palembang ya. Sama, saya juga sejak jadi Widya Iswara dan jadi orang Batak dan saya dapat marga dan marga Oh saya ya coach. Simatupang dan siang malam tunggu panggilan. Simatupang. Panggilan ngajar maksudnya. Kalau Dani Simanjuntak, saya Simatupang. Sejak jadi Widya Iswara. Siap coach. Ya, lanjut Dan. Silakan Dan, contohnya Dan. Contohnya seperti meramaikan program pemerintah itu waktu nonton langsung kegiatan Timnas coach Piala AFF ke Hmm. 2018 dulu coach. Mm-mm. Langsung nonton Indonesia langsung kan di stadion kan. Mm. Oke. Itu yang indikator yang mana itu? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Mana Yang Dan? nomor satu sih coach, Nomor tingkatan satu. air coach. Emang kamu jadi klub sepak bolanya, anggota klub sepak bolanya? Maksudnya coach kita support coach. Oh, kita support. 1 atau 3 Iya. Dan. Oh ya, ntar coach. Iya. Iya tiga coach. Sorry 3. coach. Jadi walaupun misalnya tim sepak Iya bolanya coach. yang main, kita support, kita bagaimana kita bersikap ya terbaik kita dalam rangka memberikan dukungan yang menjaga nama baik bangsa dan negara gitu. Betul dah. Siap coach. Iya. Kemarin waktu pemilu, pileg, kemudian pilpres maupun pilkada aktif dan Dani. Aktif coach. Bukan golput ya, Ikut. tidak golput ya. Enggak coach ikut coach. Enggak golput ya. Artinya sudah masuk itu aksi dari indikator yang mana? Yang sebelahnya itu dan Oh iya coach. ya kan ada itu kan ikut serta dalam pemilihan Iya coach. umum. Oke. Pemilihan pemilu. Iya, betul. Baik, terima kasih Dani sudah memberikan tanggapannya. Kita langsung ke nilai ketiga. Nilai ketiga, apa nilai ketiganya tadi? Ada yang sempat mencatat? Setia pada Izin coach, Pancasila, Ya, coach. silakan setia pada Hermalia. Pancasila. Apa Lia? Setia pada Pancasila. Oh, Setia setia pada pada Pancasila. Betul sekali. Nah,
Seperti kita ketahui tadi di wawasan kebangsaan juga saya katakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Ya, maka bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Pancasila itu juga termasuk sikap bela negara. Di mana indikatornya ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 itu. Dan saya yakin kalian semua sudah melaksanakan salah satu menunjukkan aksi nyata dari salah satu indikator ini. Ya, oke. Hermalia, ada Hermalia ya? Iya, Oh, Coach. ya. Hermalia Muslim, Iya, Coach. Muslim. Apa itu kewajiban kita Muslim yang 5 kali sehari semalam? Sholat, Coach. Sholat, ya. Hermalia melaksanakan sholat kan? Iya, Coach. Oke, artinya sudah masuk ke aksi nyata dari indikator kedua itu. Ah, Apa ya. indikator kedua? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Kesemua. sehari-hari. Sehari-hari. Iya, karena di nilai-nilai Pancasila itu kan ada 5 nilai nih. Ada 5 nilai. Ketuhanan, apa? Ketuhanan Yang Maha Kemanusiaan, Esa. kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan Indonesia. keadilan. Keadilan. Iya. Oke, jadi ketika misalnya bagi Muslim kita melaksanakan kewajiban kita melaksanakan tugas apa sholat 5 waktu, atau bagi non Muslim misalnya bagi Kristiani melakukan ibadah setiap hari Minggu, itu juga termasuk. Nanti kalian masukkan di rencana aksinya itu, ya, ya rencana aksinya masukkan misalnya tadi ya menjalankan sholat 5 waktu gitu. Dokter Titi, banyak ini Dokter Titi. Sila kedua apa tadi Dokter Titi? Kemanusiaan, ya kan? Ya, Nah, jadi apa yang kemanusiaan. Dokter Titi lakukan hubungan dengan profesi dokter, PNS dokter, sudah mengamalkan ini sebenarnya, mengamalkan nilai kedua, misalnya Kemanusiaan. memberikan ketika misalnya membantu pasien dalam memberikan penyembuhan, membantu penyembuhan gitu, itu termasuk nilai kemanusiaan kan? Ya, artinya masuk juga membantu atau memberikan apa konsultasi atau memberikan bantuan kepada pasien di sana. Ya, itu. Jadi makanya saya katakan bahwa ini sudah ada kalian lakukan. Tinggal nanti kalian meramunya saja nanti dalam di tugas akhir saya nanti di rencana aksi. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga. Keempat ya, nilai keempat ya. Nilai keempat itu rela berkorban. Nah, coba lihat indikator-indikatornya. Ayo, langsung saja kita. Ada yang bisa memberikan contoh aksi nyatanya? Siapa? Boleh resen, boleh open mic, langsung. Puspa, coba Puspa. Puspa ya. Putuskan saja pacarmu, Puspa itu ya. Puspa di mana Puspa? Dinasnya. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak. Oke, pemulihan perempuan dan perlindungan anak. Ada Puspa bisa memberikan contoh aksi nyata yang sudah pernah Puspa lakukan. Contohnya itu mungkin nilai yang nomor 3, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Itu saya pernah mengikuti kegiatan isbat nikah, Pak, dari Sebentar, dinas. apa? Mengikuti kegiatan isbat nikah, Pak. Oh, yang ini tepuk sakinah itu ya? Iya, Pak. Berpasangan, gitu ya? Bukan itu ya, beda ya? Iya, Pak, isbat nikah massal, Pak. Itu Oh, salah satunya untuk membantu untuk pasangan yang belum memiliki kelengkapan administrasi pernikahan, Pak. Misalnya, ya, Oh gitu. Oke. Misalnya dia yang belum memiliki kelengkapan administrasi pernikahan gitu ya? ya, Pak. Heeh. Ya, dan itu artinya si Puspa ikut berpartisipasi ya dalam rangka menggerakkan itu tadi ya? Ya, Pak. Oke, bagus sekali contohnya. Bagus ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ini saya minta. Tadi si Dokter Titi tadi raise hand ya. Coba dok, gimana dok? Benar raise hand tadi dok. Iya, betul, Pak. Ya, gimana dok? Coba Mungkin dok. pernah jadi apa relawan banjir. Oh, Kenapa relawan sebagai relawan banjir. banjir?
ke tempat Mm-mm. banjir dulu tahun 2000. Di mana itu? Waktu itu Mas banjir di Muara Gembong, Bekasi, Pak. Oh, Di Dokter Titi dari Bekasi Kabupaten ya? Bekasi. Ah, iya. Oh, bukan dari Jadi Marenim. waktu itu banjir banjir air rob dari laut kayak gitu. Jadi Hmm. salah satu dokter yang dikirim. Mm-mm. Ya, artinya aksi nyata dari yang keberapa itu, Rela Dok? berkorban. eh Bisa yang bersama, rela berkorban, boleh mengorbankan tenaga dan pikiran gitu, Dok ya. Atau indikator yang keempat bisa nggak, Dok? Dokter Titi. Indikator yang keempat. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Bisa juga ya. Oke, ya betul. Ya, saya menjadi relawan banjir ketika warga mengalami kesulitan karena banjir mungkin ya. Termasuk juga mungkin dari segi kesehatannya juga. Kalau dokter Titi kan sesuai dengan kapasitasnya sebagai dokter ya, ya dok ya. Oke, memberikan memfasilitasi kesehatannya. Oke, bagus sekali. Ya, satu lagi. Eh, ada pucuk langsung. Oh. Mm-mm. Sudah daftar? Belum. Oh, oke ini bayar ya. Ada. Langsung ada apa-apa. Oke. Oke. Ada lagi satu. Satu lagi. Biar ada interaksinya. Nindya belum ngomong nih Nindya. Nindya, Maharani, Carin. Gimana Nin? Nindya di mana ditempatkan? Saya sama kayak Bang Dani, Pak. Di Oh, TPHP juga. oh itu ya. Apa kok ketahanan pangan ya? Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Oh ya, tiga ini ya. Iya, Bang. Iya. Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Oke. Jam kerjanya jam berapa, Nin? Dari jam 7:30 sampai jam 4. Oke. Pernah nggak Nin pulang jam 5 karena banyak Pernah, Pak. pekerjaan? Pernah, Pak. Itu masuk yang mana itu? Itu masuk ke yang pertama, Pak. Oke. Iya. Mengorbankan waktu ya. Ya. Atau Nindya di anunya apa? Basic pendidikannya apa? Peternakan ya, Eh, sarjana. iya, saya peternakan. Oh, sarjana peternakan ya. Iya, sarjana peternakan. Heeh. Pernah juga kan Nindya selama jadi PNS ini, CPNS ini ya masih PNS ini, mungkin pernah juga mengunjungi peternak gitu ya, yang lokasinya mungkin agak ya Jauh. membutuhkan effort ya, kata Iya, anak Pak. sekarang membutuhkan effort, misalnya di Marenim, tapi misalnya pertanyaan ada di Belida misalnya, jauh nggak Belida itu? Jauh Jauh, ya, Pak. lebih Iya, dekat Pak. ke Palembang malahan ya. Iya, Pak. Oke, itu juga termasuk kan? Iya. Nah, yang mana tadi? Kalau tadi mengorbankan waktu, yang ini Magang mengorbankan tenaga, tenaga dan pikiran. pikiran. Sama seperti Yap. si dokter Titi tadi. Ya, kalau dokter Titi tadi mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya juga tadi ya. Ya, Ya, Pak. karena perlu effort juga kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti itu yang kalian buat nanti di RABN-nya. Ya. Jadi misalnya eh apa ya? Misalnya kalau dok ini anu SPT ya, Nindya ya. Bukan dokter hewan ya. Iya, Pak. SPT, Pak. Ya, ya, saya kira dokter hewan. Ya, misalnya di India misalnya memberikan penyuluhan tentang peternakan di wilayah yang sulit dijangkau seperti itu. Nah, artinya dia itu tadi indikator bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Ya, oke. Karena Maraenim itu luas ya wilayahnya ya. Luas wilayahnya itu. Ya, sampai apa? Sampai kayak di Belida itu lebih dekat lah ke Palembang daripada ke ibu kota kabupaten kan? Iya, oke. Baik, baik kita lanjutkan kemudian nilai yang kelima, yang terakhir, yaitu eh, memiliki kemampuan awal bela negara. Itu ada 4 indikatornya ya, oke, ada 4 indikatornya, gitu. Kira-kira apa yang sudah pernah kalian lakukan aksinya? Rajin berolahraga, Pak. Oke, Siti Rosa, olahraga apa Siti?
Jogging biasanya Pak kalau Sabtu Oh, Minggu. jogging, iya. Joggingnya di ini ya, di ada tamannya di Morenim ya? Di gor Pak. Oh, di GOR ya? Sama nggak Mm-mm. kayak di sini? Kalau di sini joggingnya di ada satu namanya TOS ya, Taman Olahraga Silampari itu. Sama nggak di sana? Joggingnya 5 menit, jajannya 15 menit. Sama Pak. Sama ya? Ternyata nggak beda kita ya. Iya, betul. Oke, tapi mau benar-benar jogging kan Siti ya. Nah, jadi misalnya yang Siti indikatornya gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Aksi nyatanya adalah apa tadi? Misalnya melakukan jogging di hari Minggu misalnya kan, atau melakukan jogging di pagi hari seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Ada lagi? Apakah hanya dengan jogging untuk menjaga kesehatan? Apa? Jadi aksi nyata yang kalian buat itu yang memang benar-benar real. Jadi yang memang benar kecil ya, memang bukan kecil ya, memang benar-benar bisa diwujudkan. Kayak tadi kan jogging gitu. Ya kan? Gimana olahraga jogging, bisa melakukan jogging. Kalau sambil kesehatan misalnya apa? Hobi mengkonsumsi buah misalnya. Atau senang mengkonsumsi sayur. Itu termasuk kan untuk menjaga kesehatan. Ya kan? Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan. Ya, misalnya apa misalnya? Misalnya kalau kita muslim mengikuti pengajian misalnya atau menghadiri kegiatan hari besar agama gitu ya PHBI gitu. Nanti kalian masukkan. Kalian kan nanti kan aktivitasnya di bulan puasa kan? Nah, di bulan puasa itu kan biasanya ada kegiatan tadarusan, biasanya gitu kan? Ada kegiatan kuliah subuh, pengajian. Nah, ketika kalian ikut itu, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian sudah menunjukkan rasa syukurnya, gitu ya. Oke. Baik. Nah, itu nilai-nilai bela negara. Sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, materi yang kedua, dan ini cuma 2 materi ya untuk overview di analisis isu. Dan yang ini ya, dan ini nanti bisa menjadi apa starting point kalian ya, starting point artinya apa? Starting point itu ya langkah awal lah ya, langkah awal kalian dalam membuat perencanaan untuk aktualisasi nanti. Nah gitu ya, jadi dia dimulai dari isu dulu, menganalisis isu ya. Oke, nah kenapa analisis isu-isu kontemporer ini masuk ke nilai bela negara? Ya, nilai dan sikap perilaku bela negara. Seperti yang kita ketahui bahwa ya isu itu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun organisasi. Jadi secara global di Indonesia itu ada beberapa isu, ada beberapa hal-hal yang terjadi yang membutuhkan penanganan. Dan ini kalau dia tidak ditangani atau dibiarkan saja berlarut-larut, maka ini bisa mengacaukan atau bisa mengancam dari kedaulatan bangsa. Makanya dia masuk ke agenda 1. Gitu ya. Nah, mata pelatihannya itu namanya isu kontemporer. Jadi yang sebenarnya disebut dengan isu strategis kontemporer itu ya itu tadi. Isu yang memang benar-benar terjadi saat ini, kontemporer. Jadi yang benar-benar terjadi, kita tidak berbicara tentang isu setahun belakang, ya, atau 5 tahun yang lalu, atau isu 2 tahun ke depan, tapi isu yang terjadi sekarang. Gitu, itu yang disebut kontemporer. Dan kata strategis itu maknanya bahwa itu dapat memberikan efek negatif katanya, ya. Jadi dapat mengancam, ya, dapat mengancam kedaulatan negara. Dan makanya isu-isu tersebut perlu kita carikan solusinya, ya, penyelesaiannya. Contohnya apa? Contohnya secara global di negara kita Indonesia ini ada beberapa isu, ya. Ada isu korupsi, ada isu narkoba, ada isu terorisme dan radikalisme, juga ada isu cybercrime. Maaf ya, saya minum dulu ya. Ya, jadi cybercrime ya, kejahatan cyber. Atau ada juga hoax. Tahu hoax ya? Hoax atau hate speech. Ya, ujaran kebencian. Atau ada juga money laundry.
Pencucian uang itu juga termasuk isu. Nah, kalau ini yang isu-isu ini yang harus kita selesaikan, ya. Oke. Nah, sekarang apa sih peran kita selaku ASN, ya, dalam menyikapi isu-isu tersebut? Nah, kita sebagai ASN dalam menyikapi isu tersebut, hal pertama yang harus kita punyai adalah kita memiliki kemampuan melakukan analisis isu. Kita memiliki kemampuan dalam hal melakukan analisis isu, ya. Jadi isu itu kita analisis, bukan hanya kita lihat, oh ini ada isunya apa, tapi kita lakukan analisis terhadap isu-isu tersebut. Nah, kaitannya nanti dengan aktualisasi kalian, maka kalian diharapkan dapat menerapkan ya kemampuan menganalisis isu-isu ini, ya, dan juga kemampuan dalam memecahkan atau memberikan penyelesaian terhadap isu-isu tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua teknik pemilihan isu, ya. Sebenarnya ada beberapa, ya, tapi yang simple saja dan juga yang memang ini dalam tataran CPNS gitu, dalam tataran staf gitu ya. Oke, yang pertama itu namanya APKL, aktual, problematik, kehalayakan dan kelayakan, disingkat APKL. Nah, yang kedua ini, jadi selama ini hanya dokter Titi yang bisa USG, kami juga bisa dok sekarang dok. Iya, Nindya juga bisa, ya, Puspa juga bisa, Ilham juga bisa, itu melakukan USG. Tapi USG-nya berbeda. Apa kepanjangan USG di situ? Urgensi, seriousness, dan growth. Ya, oke. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari isu APKL tadi. Nah, isu APKL. Nah, ini APKL ini kita gunakan ketika kita ingin melihat kualitas, ingin menentukan kualitas ya atau kelayakan isu tersebut. Ya, apakah memang ini sebuah isu atau bukan? Maka kita analisis menggunakan teknik APKL. Hanya aktual. Kita lihat apakah isu tersebut memang benar-benar aktual. P-nya problematik. Apakah isu tersebut mengandung masalah? L-nya, K dulu ya, kehalayakan. Apakah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian L-nya kelayakan. Ya, oke. Ketua kelompoknya siapa ini? Ketua kelompoknya siapa ini? Saya Pak. Oh, Ilham ya. Ya, Nanti Ilham di akhir pembelajaran kamu WA saya ya. Nanti saya kirim, materinya saya kirimkan saja. Ya. Jadi kalian enggak usah mencatat ya, gitu ya. Oke. Nanti saya kirimkan soft copy-nya. Ya, gitu ya. Ya, siap Pak. nanti Ilham tolong di-share ya Siap Pak. ke teman-temannya. Kagak kok Mansur. Tahu Mansur? Apa itu? Makan surang. Aku dapat materi dari Coach Aribella, kau enggak usah dikasih. Mansur itu namanya itu ya. Iya, dimakan sendiri. Makan surang artinya makan sendiri itu, Dok. Dokter Titik. Iya, makan surang. Oke. Ya, jadi kita lihat dari 4 ini. Bagaimana cara penilaiannya? Bagaimana cara penilaiannya? Kita analisisnya melakukan ini namanya tabel kerja, tabel analisis. Menggunakan tabel. Ya, misalnya kita ada 5 isu di tempat kita itu. Ya, misalnya isu apa misalnya? Ilham tadi dari mana Ham kok Ham? Ini ya, PUPR ya? Iya Pak. Dinas PUPR. PUPR. Misalnya Ilham lihat di PUPR itu yang berhubungan mungkin dengan ini Ilham kan, tugas Ilham. Ilham ditempatkan di mana? Seksi apa? Di Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Pak. Oke, nah Jakon ya, jasa konstruksi dan tata bangunan ya. Ya. Nah, di situ. Oh, jadi misalnya Ilham lihat, oh kayaknya di jasa konstruksi ini belum ada data misalnya. Artinya proses pencarian data belum cepat. Nah, gitu ya. Jadi isu itu kan. Yang kedua apalagi yang hubungan dengan situ. Nah, kemudian dari 5 isu ini dilihat dari keempat aspek ini. APKL aktualnya. Caranya kita memberikan skor menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ya. Jadi misalnya isu pertama
dari aktualnya nih, oh dari 5 isu ini, isu pertama kayaknya B aja gitu. B aja ini. Nggak terlalu aktual, nggak juga terlalu tidak aktual. Oh, kalau B aja nilainya 3 kan cukup kan? Dah 3, di sini kita kasih 3. Isu kedua, wah kalau isu kedua ini aktual sih, tapi nggak terlalu. Maka kita kasih nilai 4 misalnya. Isu ketiga misalnya, wah isu ketiga ini aktual banget karena baru-baru ini terjadi. Kasih nilai 5 gitu. Ya. Isu keempat misalnya, wah ini isu basi itu, enggak lagi aktual. Kasih nilai 2 atau 1 dan seterusnya. Begitu juga dengan problematik mengandung unsur masalah. Isu pertama, gimana unsur masalahnya? Wah, ini masalahnya kompleks ini. Nanti nyangkutnya ke sini ke sini sini. 5 misalnya. Oh, ini masalahnya tidak terlalu banyak masalah ini. 1, itu saja. Begitu juga dengan kehalayakan. Wah, kalau ini yang terkena dampak isunya misalnya nomor 1 ini masyarakat banyak. Oh, 5. Oh, yang ini cuma orang-orang tertentu saja. Berapa kasih nilai? Jadi kasih nilainya itu rentangnya dari 5 sampai 1. Semakin tinggi nilainya ya semakin semakin tinggi dari penilaian kita terhadap masing-masing poin ini. Setelah itu, setelah kita lihat, ini kan kriterianya ada di sini tadi kan? Tadi kan? Ya, misalnya ada kelayakan tadi kan masuk akal, realistis, relevan gitu ya. Dari situ. Setelah itu, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, terus kita jumlahkan. Isu pertama berapa poinnya, 2 berapa. Poin tertinggi berapa coba? Poin tertinggi berapa jumlahnya? 5. 5 dikali 4 kan? Kalau seandainya ini dapin poin tertinggi semua artinya 20. Jadi nilai kumpulan nilai jangan lebih dari 20. Ya kan? Terendah berapa? 1 4 ya? kali. 4 karena 1 kan? 1, 1, 1, 4. Jadi rentang nilainya itu antara 4 sampai 20. Kalau kalian sampai nilainya 25, bingung nanti atau 24. Nah, ini dari mana ini 4 ini? Kok tiba-tiba muncul 4 ini? Gitu ya. Atau 3. Loh, kok 3? Karena tidak ada nilai 0. Ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Jadi misalnya tadi aktual tadi 5 sangat aktual, 4 aktual, 3 cukup aktual, 2 tidak aktual, 1 sangat tidak aktual. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kalian buat ranking. Bisa ditambahkan juga ranking atau peringkatnya. Buatlah peringkat. Tidak harus, tidak mestilah nomor 1 peringkat 1. Bisa saja setelah kita jumlahkan ternyata peringkatnya misalnya nomor 4. Jadi sini 1, peringkat keduanya nomor 1, misalnya 2 dan seterusnya. Selanjutnya, dari ketiga ini kalian harus tentukan yang peringkat 1, 2, 3 tadi, isu mana yang menjadi prioritas, isu mana yang akan segera diselesaikan. Gimana caranya? Tuh, yang saya ajarkan tadi, yang saya bilang tadi, bukan hanya dokter Titi yang bisa, yaitu melalui USG. Jadi USG ini digunakan ketika kita ingin menentukan isu prioritas yang akan diselesaikan. Ya kan misalnya isu kan ada 3 tadi, yang sudah 3. Susah kita kalau 3 sekaligus. Repot kita kan, harus selesaikan satu-satu. Nah yang mana duluan? Caranya menggunakan ini tadi, teori tapisan USG. Apa itu USG tadi? Urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu berhubungan dengan mendesak. Urgent, ya kan? Wah, seberapa mendesak isu itu harus dibahas dan tidak lanjuti. Wah, kalau ini tidak terlalu mendesak ini. Ada yang lebih mendesak. Misalnya dari 3 tadi, wah yang nomor 2 tidak terlalu mendesak kalau dibanding nomor 1. Nomor 1 yang sangat mendesak. Maka yang nomor 1 dikasih nilai 5. Sama seperti APKL tadi sekali ke seriousness. Kita berbicara tentang seberapa serius suatu isu harus dibahas. Wah ini tidak terlalu serius ini. Bisa diselesaikan secara adat. Misalnya ya. Oke, adalah tidak terlalu serius lah. Jadi jangan dikasih 5. Ya, kasih yang rendah saja. Growth itu berbicara tentang kemungkinan memburuknya isu itu kalau tidak diselesaikan.
Kalau tidak diselesaikan berlarut-larut, maka bisa misalnya menimbulkan masalah baru. Nah, misalnya, maka itu kita masukkan penilaian kita di growth. Jadi semakin buruk dampaknya, semakin tinggi nilainya. Ya, oke. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya sama seperti tadi, seperti yang di APKL tadi, yaitu menggunakan tabel dan skala Likert. Jadi kan misalnya kita ambil tiga tadi kan, ranking 1, 2, 3 kan. Ya, ini kita del, 45 kita hapus dengan 3. Oh, dari 3 ini yang mendesak itu isu nomor 3. Udah, kita kasih nilai 5. Isu kedua cukup mendesak, misalnya 3. Isu 1 sih mendesak, tapi tidak terlalu mendesak seperti itu 3, 4. Seperti itu nilainya. Begitu juga dengan success dan growth. Kemudian kalian jumlahkan. Maka nilai tertinggi berapa? Nilai maksimal berapa? 3 kali 5? 15. 15. Iya. Ya, kalau misalnya kalian ini masih bingung, nanti nilai tertinggi pengaliannya nanti saya minta kalian belajar dengan Robi ya. Yang di itu tuh? Stranger apa namanya itu? Iya, 1 kali 1 tambah 1 2. That's simple katanya. Tahu ya kalian yang lebih viral itu ya? Tahu ya, Dokter Titi ya? Iya. 1 kali 1, 1. Ya kan? 11 kali 11. Iya. That's simple katanya. Iya. Oke, nilai maksimal 15, nilai minimal berapa jumlahnya? 3. 3. Betul, karena 1 dikali 3. Jadi jangan sampai kalian ada nilai 2 di jumlah ini atau 16, tapi dia ya di antara 15 dengan 3. Ya. Oke. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Pertanyaannya gini, misalnya dari ketiga isu yang kita mau pilih ini kan tadi kan saya katakan bahwa USG itu memilih isu prioritas. Betul ya? Artinya isu prioritas kan dipilih 1 kan? Ada tidak prioritas yang lebih dari 1? Tidak ada, 1. Nah, pertanyaannya gimana sih kalau seandainya jumlahnya sama? Misalnya 1 dan 2 sama-sama nilainya 12 misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bagi yang muslim, boleh sholat istihara, boleh. Bingung nanti ya keluarganya. Tumben ini dia kok sholat istihara malam-malam. Iya, aku bingung ini ada 2 isu yang mau diambil, diaktualisasi ini. Ya, kata Coach Aril, sholat istihara kata dia. Ya, apa yang kita lakukan? Kita lakukan analisis ulang. Ya, analisis ulang. Tapi khusus yang 2 ini saja. Misalnya kan, misalnya 1, 2 isunya jumlahnya sama gitu ya. Sedangkan kita harus ngambil 1 kan, ranking 1. Maka kita analisis ulang. Boleh dianalisis yang ini saja, U-nya atau S-nya atau G saja atau 3-3-nya. Bisa saja. Oh, kayaknya tadi saya ada kekeliruan. Kayaknya misalnya untuk masalah 1 ini yang lebih mendesak yang lebih urgent S ini itu kayaknya antara 1 2 ini yang 1 bukan yang 2. Maka nilainya kita ganti sehingga akan mendapatkan peringkat 1 2 3. Gitu ya. Oke. Jangan sampai saya pernah tuh jadi coach. Saya nanya, "Coach, saya USG saya ada 2 nilainya gimana ini, coach?" Japri, saya jawab saja sholat istihara ya. Bingung dia ya. Masa iya coach katanya. Oh ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sama nanti dilakukan analisis ulang ya. Analisis kembali gitu. Bagaimana caranya supaya hasilnya bisa mendekati valid gitu ya, maka bisa juga kalian diskusikan dengan teman gitu. Kalau ada teman-teman yang misalnya sama-sama staf di bidang itu atau misalnya Dokter Titi sama-sama dokter di puskesmas ya dok ya? Ya. Di rumah sakit, Pak. Oh, di rumah sakit Arba'in itu ya? Lubai Ulu. Oh, bukan ya, bukannya di Morenim ya? Nah, Di Muara Enim yang Lubai Ulu rumah sakit. Ya. Oh, di mana itu? Dekat Muara Enim yang udah agak ujung itu. Ya. Kalau kata orang Palembang, dok, Muara Enim coret namanya. Dekat Batu Rajab, Coach.
Ayo lah makanya Marianim coret. Dulu ada Palembang coret gitu lampu-lampu. Iya. Oke. Nah, jadi misalnya dokter bisa tanya, oh sama dokter yang di situ. Ini kayaknya kalau dua isu ini yang mana yang lebih urgent. Jadi ya dua kepala lebih baik dari satu kepala kan bisa. Jadi untuk mengumumkan ini atau bisa juga ke mentornya. Mentor itu atasan langsung kalian bisa tanya nanti kan. Iya, Bu atau Pak, saya mau mengangkat dua isu ini, tapi setelah dinilai di WSG kok nilainya sama gitu ya. Menurut Bu atau Bapak, di antara dua ini kalau kita dari U-nya yang mana yang lebih urgent? Nah, nanti kan bisa diskusi, ya. Oke. Nah, setelah kalian dapat satu isu, maka kalian lakukan analisis untuk mencari penyebab. Penyebabnya bisa dua cara, tapi pilih satu saja, bisa mind mapping atau fishbone, ya. Mind mapping seperti ini, mind map tahu ya, mind map, kemudian fishbone tahu juga tulang ikan, ya. Jadi dia dibuat seperti ikan, tulang ikan. Jadi ada tulang besar, nanti akan ada tulang kecil-kecilnya. Gitu. Ya, oke. Baik, sebelum saya masuk ke yang selanjutnya, silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih ada waktu, sekitar 15 menit lagi, saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus. Silakan. Oke, kalau tidak ada, ya kalau kalian mau nyambi buka Google Classroom juga sudah saya share di Google Classroom untuk ini, tapi tidak mendetil seperti yang di sini ya. Ada di Google Classroom. Baik. Untuk hari ini tugas kalian ada 3. Membuat ringkasan materi modul, learning journal, dan video visualisasi bangsa. Di mana tugas 1 learning journal dan ringkasan materi itu tugasnya individu. Ya. Kalau kata orang Palembang wak-wek. Tugasnya dewek-dewek. Ya. Yang kedua, video visualisasi bangsa itu tugas kelompok. Ya. Dan untuk tugas learning journal itu berisi pengalaman pembelajaran, ya, baik sinkronus maupun asinkronus, ya. Maka ini selama 3 hari. Jadi 3 hari berturut-turut ada tugas ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya, tugasnya sama, yaitu membuat learning journal. Tapi isinya beda. Hari pertama kalian bercerita tentang pengalaman belajar hari ini. Agenda 1 baik sinkronus maupun asinkronus. Ya, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan gitu. Atau di sinkronus cerita bagaimana proses pembelajarannya gitu. Apakah tegang gitu ya? Iya, apakah gugup gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua itu tugas membuat ringkasan modul, yang ketiga membuat video di yang kelompok. Untuk kelompok untuk hari ini Ilham tadi ketua kelompoknya ya. Mana Ilham? Ya, Pak. Siap. Ya, Ilham nanti tolong kamu bagi kelompoknya jadi 3 kelompok ya, Ham. Hmm. Cowoknya ada 2 ya, Ilham sama Dani ya. Iya, Pak. Ya, dipisah, jangan digabung ya. Nanti berantem. Kalau cowoknya 2 berantem nanti. Iya, kayak Siap. kayak yang guru viral di Tanjung Jabung Jambi itu nanti. Hmm. Ya, nanti buatlah 3 kelompok untuk tugas hari ini yang video visualisasi bangsa. Nah, bagaimana mengerjakannya? Nah, ini ya, buat modul, oke, ya. Kemudian buat modul itu ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Kita ada 3 modul, jadi masing modul 2 halaman itu maksimal. Tahu maksimal? Paling banyak ya. Ya, jangan lebih, kurang boleh. Itulah enaknya kalau dengan saya tugas saya. Saya tidak mengeluarkan kata minimal, tapi maksimal, ya. Iya. Jadi, untuk satu modul saya cuma buat ringkasan 1 halaman boleh. Jadi 3 modul cuma ada 3 halaman. Untuk satu modul saya hanya tugasnya setengah halaman, boleh 1,5. Tapi kalau misalnya, wah untuk 3 modul cuma setengah halaman, nah, itu kelewatan itu. Apa isinya itu ringkasannya? Cuma setengah halaman merangkum 3 modul ya. Oke. Jadi maksimal 2 per modul, jadi 6 halaman maksimal ya. Jangan lebih, kurang boleh. Kemudian pembuatannya seperti itu, ada kriterianya, kertas A4, huruf Arial, spasi 1,5, dan perannya PDF. Waktu pembuatan hari ini dan dikumpulkan hari ini jam 23:59. Jangan telat, ya.
Iya, kalau telat nggak bisa masuk lagi Google Classroom-nya, sudah saya kunci. Gemboknya ada di saya nih. Iya, kalau nggak bisa kamu buka gemboknya. Ya, kalian ngumpulkan jam 24.00 saja sudah telat itu, karena sudah jam 23.59. Ya, oke. Kemudian yang kedua, yang ini yang saya bilang 3 hari kalian buat, ada 3 video per hari. Ini tugasnya dalam bentuk video, di mana kalian bercerita. Cerita saja, ya. Tipsnya saja. Kalau mau ditambah AI boleh, maksudnya mau tambah teks, mau videonya dibuat bagus boleh. Dan dia ini ya, pembuatannya outdoors boleh, indoors juga boleh. Mau indoors outdoor buat videonya boleh. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kalian harus menggunakan pakaian sekolah di videonya, ya. Pakaian sekolah. Pakaian sekolah kalian apa? Baju putih, dasi hitam, jilbab hitam bagi yang cewek, itu kan? Ada pin korpri, ada name tag, gitu kan? Kalau misalnya kalian buatnya berdiri, ada ikat pinggang korpri. Kalau duduk, ya boleh duduk. Ya. Kemarin ada yang nanya tuh angkatan 1. Saya bilang pakaian sekolah, japri dia. Coach katanya, pakaian sekolah saya harus pakaian SD, SMP, atau SMA, atau pramuka katanya. Ya, belum tak langsung saya balas. Saya puaskan dulu ketawa dulu. Ketawa. Tapi iya. Mungkin ya kesalahan saya mungkin kemarin saya jelaskan pakaian sekolahnya apa gitu ya. Jadi dia anggapnya pakaian sekolah pakaian yang SMA itu atau SD. Ya pakaian sekolah sih maksudnya pakaian yang kalian pakai sekarang gitu ya. Kan kalian lagi sekolah. Kalian kan lagi sekolah kan sekarang kan? Iya, sekolah latsar namanya kan? Iya. Oke, jadi ceritakan saja ya. Dan ingat videonya ada pendahuluan dan ada penutupan. Bentar ya. Ya, jadi ingat ya videonya ada pendahuluan dan ada penutupan ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kamu ngomong, hari ini kami belajar ini. Perkenalkan dulu. Perkenalnya boleh pakai salam, boleh selamat pagi, atau hai guys, perkenalkan saya Dani. Gitu dan ya. Iya, saya peserta Latsar angkatan 3 pemerintah utama tahun 2004 dari kelompok 2. Berikut saya akan menceritakan learning journal saya di hari pertama. Nah, baru cerita gitu. Ya. Gitu ya Dan ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung kamu ngomong, saya akan bercerita ini. Nah, iya. Boleh hai guys, boleh ya. Atau boleh agak songong dikit. Guys, lagi latsar nih. Wah, gitu. Iya. Pokoknya buatlah video yang bagus, boleh juga ditambah teks nanti. Ada teks kata kunci terserah, pokoknya buatlah yang sebagus mungkin, ya. Oke. Dan juga nanti ada penutupnya juga. Jangan tiba-tiba setelah ngomong habis videonya. Nah, kalau bahasa Palembang tengangan namanya. Dibuka beda ditutup. Iya kan? Pintu sudah dibuka enggak ditutup. Coba lah wong tua-tua gitu ngomong kan. Jangan dibiarkan pintu itu tenganga katanya kan. Ya, itu ya. Oke, ada penutupnya. Demikian misalnya learning journal saya hari pertama. Oke. Oke. Terima kasih kepada teman-teman satu kelompok. Dan seterusnya ya. Oke. Baik, itu ya. Durasi video maksimal 5 menit. Waktu pengumpulannya hari ini juga, saya tunggu paling lambat jam 23.59 dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Oke, dan ini jangan dirapel ya. Jangan kalian buat video langsung 3 hari. Ya, jangan berdegup kata orang Palembang itu. Langsung bikin video 3 hari kedua cerita, hari ketiga cerita satu-satu ya. Ya, oke. Jadi besok bikin lagi video learning journal. Nah, learning journal isinya apa yang hari kedua? Berisi pengalaman belajar asinkronus. Karena hari kedua kita tidak ada sinkronus kan? Ya, pengalaman kalian mengerjakan tugas-tugas. Ya, boleh interaktif. Hai guys, saya Dani. Saya mau cerita pengalaman hari kedua dan misalnya di hari kedua saya dikasih tugas, pusing kepala saya. Gitu. Misalnya Dan ya. Iya, gitu ya Dan ya. Pusing kepala saya. Lihat nih sampai rontok semua nih rambut saya nih. Oke, gitu ya. Dan hari ketiga juga video tentang sinkronus dan asinkronus. Dan yang ini tugas kelompok. Tugas kelompok nanti silakan Ilham, Ham dibagi Ham ya.
bagi 3 kelompok. Nanti kalian cari ada video, beberapa video gitu, kemudian kalian sunting, kalian gabungkan menjadi satu video yang menggambarkan tentang Indonesia. Kemarin di kelompok angkatan 1, saya masuk di angkatan 1 kemarin. Jangan kalah saingan ya. Angkatan 1 kemarin bagus-bagus tuh. Ya, dia ada cerita dia cerita dari keragaman budayanya, keragaman kulinernya, ada keragaman keindahan Indonesia gitu. Bagus deh videonya, ya. Oke. Kemudian boleh kalian selipkan di tengah video atau di akhir video itu masing-masing anggota kelompok memberikan satu kalimat pernyataan inspiratif, ya, inspiratif. Dan ingat, misalnya 3, misalnya kelompoknya Dani, Sisilia, Hermalia, beda-beda. Dani ngomongnya lain, Sisilia yang lain, Hermalia yang lain. Jangan sama, gitu ya. Oke. Dan jangan lupa cantumkan sumber video. Kalau yang kelompok 1, yang angkatan 1 kemarin bagus dia. Jadi begitu ada video itu ada tulisnya sumber YouTube ini gitu. Ada juga yang kelompok lainnya di akhir video ada ucapan terima kasih kan? Nah, terima kasih, ada teks terima kasih, ada referensi videonya, sumbernya ini gitu, ya. Oke. Dan itu videonya diupload di media sosial masing-masing. Jadi walaupun tugas kelompok diupload di media sosial masing-masing, boleh YouTube, boleh TikTok, boleh IG, boleh Facebook, ya. Oke. Dan nanti linknya kalian kumpulkan di Google Classroom. Copy linknya, kumpulkan di Google Classroom, ya. Ya, kemarin ada yang saya apresiasi yang kemarin itu. Bagus dia. Linknya dikumpul, videonya juga dikumpul. Oke, enggak apa-apa, saya terima gitu ya. Walaupun kata saya cukup linknya saja. Oke. Oke, dan itu untuk tugas kelompok, ya. Hari pertama. Sekarang hari kedua. Hari kedua sama learning journal, sama seperti hari pertama, tapi ceritanya beda lagi, ya. Ceritanya beda lagi. Oke, cerita tentang pengalaman belajar di hari kedua. Maaf Pak, Kemudian, ya izin silakan. tanya Pak. Ya Ilham. Untuk yang tugas kelompok yang buat video tentang Indonesia itu yang dari 3 kelompok yang dipecah dari satu kelompok ini ya Pak ya? Oh iyalah, artinya 3 video, Ham. 3 video berarti untuk satu Iya, kelompok. betul. Oh, Masing-masing siap. kelompok ya. Jadi misalnya tadi, seperti saya tadi kan ada Dani, misalnya tadi kan Sisilia dengan Hermalia misalnya. Nah, kan nanti ada kelompok kedua misalnya Nindya, Ilham, Dr. Titi atau siapa nanti kan. Jadi beda-beda videonya. Ya. Siap. Oke. Siap Pak. Oke. Nah, untuk tugas hari kedua, learning journal dan analisis isu instansi itu di hari individu, tugas individu, sedangkan analisis isu kontemporer itu tugas kelompok. Ya. Nah, nanti tolong Ilham bagi lagi kelompok, dipecah lagi kelompoknya Ilham ya untuk hari kedua, tapi jangan 3 kelompok, 2 kelompok saja Ham, 5-5 ya. Dan Ilham jangan gabung sama Dani Siap, siap. kelompoknya. Jadi nanti misalnya kelompok 1 Dani ada 4 cewek, kelompok 2 Ilham misalnya ada 4 cewek juga, gitu ya. Oke. Baik, saya jelaskan. Yang pertama sama ya, tugas learning journalnya sama seperti yang di kemarin, yang di hari pertama. Kemudian, nah ini isu instansi, ya. Ini sebelumnya ada kelanjutan. Saya lupa. Sebelumnya ada awalnya. Jadi kalian menggunakan yang 2 analisis yang saya ajarkan tadi, ya. Yang pertama, kalian identifikasi dulu 5 isu. 5 isu. Isu yang instansi. Instansi boleh yang di tempat kerja kalian, di bidang atau di seksinya, boleh juga organisasi keseluruhan. Misalnya Ilham misalnya mengambil 5 isu itu, ada yang dari tempat Ilham, atau ada Ilham ngambil dari bidang lain, atau di sekretariat, gitu boleh. Ya, kan kita sifatnya latihan saja. Ya. Nah, dari kelima isu itu, nanti kamu analisis menggunakan APKL. Tadi ya, maka dapatlah nanti ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ketika ya ranking 1, 2, 3 tadi, kalian pilih satu ranking dengan menggunakan analisis USG. Oke, maka akan mendapatkan satu apa? Isu. Nah, isu itulah yang kalian deskripsikan ini. Deskripsikan isu yang terpilih.
dengan menggunakan data dan fakta. Boleh data, boleh fakta, boleh dua-duanya. Apa contoh fakta? Misalnya tadi yang Ilham tadi misalnya arsip jasa konstruksi misalnya belum dikelola secara digital atau masih manual. Maka faktanya nanti Ilham dimasukkan di tugas ini fotonya. Foto arsip yang masih berkas-berkas itu. Nah, ya. Tapi memang jangan di setting ya Ilham ya. Kaki kau ambur-ambur ke dulu berkasnya baru kau foto. Biar ada bukti gitu ya. Nah, itu tetap pokoknya begini keadaannya itu namanya fakta atau data. Misalnya Dokter Titi ditempatkan di mana? Di Poli atau di UGD atau di mana? IGD dan Bangsal. Oh, di UGD misalnya kan. Misalnya Dokter Titi mau salah satu isu Dokter Titi yang terpilih misalnya Dokter Titi tentang bagaimana akan memberikan edukasi apa? Penanganan pasien gawat darurat. Saya pernah itu loh, Dok, yang gitu. Jadi karena dasarnya itu ada masyarakat yang komplain, kok saya datang duluan ditanganinya belakangan, ada yang baru datang ditangani gitu. Ternyata memang dari tingkat urgensinya kan Dok ya. Iya, tingkat urgensinya. Nah, itu perlu diberikan edukasi misalnya seperti itu. Maka bisa saja nanti datanya jumlah pasien di UGD misalnya selama bulan terakhir, 3 bulan terakhir atau di bulan ini, seminggu ini ada berapa. Nah, jadi itu perlu data seperti itu. Atau misalnya mau mengambil tentang misalnya kasus TB paru misalnya. Maka datanya bisa berapa banyak penderita TB paru dalam wilayah puskesmas tersebut, misalnya pada puskesmas. Itu seperti itu. Ya, oke. Setelah itu kalian jelaskan dampak dari isu itu kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak diselesaikan. Kemudian tentukan penyebabnya. Pilih saja menggunakan mind map atau fishbone ya. Dan nanti dari situ tentukan rekomendasi penyelesaiannya. Gimana sih cara penyelesaiannya? Nah, gitu. Gunakan teknik yang tepat, buat tulisan, ada bentuk tulisan 5 halaman maksimal, kertas A4 dan sebagainya, ada petunjuknya. Kemudian dikumpul paling lambat hari Rabu besok ya. Oke. Untuk yang analisisnya langsung tabel saja boleh, langsung tabel saja ya. Tidak ada format-format yang harus kalian buat tertentu ya. Oke. Dan ini tugas kelompok. Kalau tugas kelompok, kita berbicara tentang analisis global secara keseluruhan di Indonesia Raya ini. Ya. Kalau bisa isu yang kamu ambil 3 itu kaitkan dengan pemerintahan daerah. Misal tentang pelayanan publik misalnya. Ya, boleh kalian ambil kasus-kasus di tempat lain boleh. Di tempat lain misalnya kasus di kota X misalnya terjadi apa misalnya. Nah, gitu ya. Yang berhubungan dengan pelayanan. Ya tadi kan yang berhubungan dengan yang tadi. Isu-isu global apa tadi? Contohnya tadi. Korupsi tadi kan ada kan? Apalagi radikalisme dan terorisme, narkoba. Misalnya kalian, wah saya ketemu nih artikel tentang pejabat yang atau video tentang pejabat yang kena narkoba. Nah itu bisa dikembangkan. Oh ini. Nah, gitu. Ya jadi yang ke situ. Dan itu nanti sama seperti individu tadi buat analisis. Ya, buat analisis. Baik. Kemudian hari ketiga itu sama tugas individunya. Yang pertama itu learning journal. Kemudian tugas individu kedua yang saya bilang tadi membuat RABN, dan ketiga tugas individu juga membuat praktek baris berbaris. Ya, jadi untuk tugas hari ketiga tidak ada tugas kelompok, tugas individu semua. Ya, yang pertama learning journal sama dengan hari pertama dan hari kedua. Ya, kemudian untuk RABN kalian cukup buat tabel seperti ini. Nanti penjelasannya silakan dibaca sendiri nanti ya. Nah, buat sini. Cukup membuat tabel ini. Oke. Jadi nilai bela negara 5-5-nya masuk. Yang 5 tadi masuk ya. Ini kan contoh saya cuma 1 ya, tapi ini di bawah itu dan seterusnya harus 5. Kemudian dari masing-masing nilai bela negara
minimal. Nah, ini baru minimal. Minimal 2. Ya, jangan kurang dari 2. Saya mau 3 indikator boleh, 4 indikator boleh. Dari indikator-indikator tadi kan? Oke. Minimal 2. Dan masing-masing indikator yang sudah kamu tentukan yang akan kamu lakukan ini, itu aksinya apa? Aksi nyatanya. Tadi saya kasih contoh, tadi yang dokter Titi, tadi kan, yang Ilham, tadi kan siapa lagi tadi? Ya, iya, tadi yang si ini, tadi siapa? Puspa ya, siapa tadi? Jadi misalnya sini, ini indikator yang pertama nilai bela negara, nilainya bela negara, indikator yang kalian pilih misalnya bangga menggunakan produk bangsa Indonesia, ada tadi indikatornya ya. Jadi satu kolom 2 dan kolom 3 ini kopas saja, tinggal copy paste. Nah yang ini yang kalian karang, apa kegiatannya? Misalnya tadi bangga menggunakan memakai produk Indonesia misalnya. Maka aksi 1 misalnya memakai batik, gitu ya, memakai batik di hari kerja. Aksi nyata lagi yang kedua apa? Misalnya eh, senang mengkonsumsi jamu gitu. Gitu. Jamu kan masuk produk Indonesia kan, Indonesia kan. Nah, tempatnya silakan isi tempatnya di mana, apa di kantor, apa di rumah, atau menyesuaikan atau di mana saja nanti. Ya. Misalnya ketika kalian makan tekwan, jangan buat tempatnya di hutan. Ya, apa gawe kamu di hutan makan tekwan ya? Kantin atau di mana atau di rumah gitu ya. Kemudian waktunya silakan saja nanti menyesuaikan. Waktunya bisa dilihat dari pelaksanaan habituasi nanti tanggal-tanggalnya atau buat saja menyesuaikan saja nanti karena kan bisa berubah ya. Oke, ini rencana. Buktinya jangan berupa foto atau video tapi tuliskan kata foto, FOTO atau video atau dokumen. Nah, ini nanti yang akan kamu tunjukkan di laporan akhir. Yang bukti misalnya aksi nyata kamu tadi memakai batik, tempatnya kantor misalnya, waktunya setiap hari Kamis, buktinya foto. Nah, di laporan akhir kata foto ini kamu ganti dengan foto yang kamu pakai baju batik. Itu eviden. Kalau bukti ini tuliskan saja kata baik apa itu foto, apa video ataupun dokumen. Kayak dokter Titik misalnya aktif di mengikuti organisasi profesi ID. Nah, maka buktinya bisa dokumen. Mungkin dokter Titik nanti bisa masukkan apa fotokopi kartu anggotanya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, ini berhubungan dengan RABN. Kemudian tugas yang ketiga itu bikin video praktek PBB. Nah, ini videonya, video praktek PBB ya. Dan ini pakaian sekolah juga ya, pakaian sekolah ya. Ya, jangan kalian pakai kebaya. Cariin praktek PBB pakai kebaya, istilah di tempat gerak bingung nanti pakai kain. Iya. Pakainya pakaian sekolah, putih ya, seperti ini lah, putih bawang hitam gitu ya. Nah, buat video di mana nanti akan ada praktek peragaan, praktek baris berbaris videonya. Jadi minta tolong temannya yang memberikan aba-aba, ya. Jangan kalian memberikan aba-aba, videonya kalian memberikan aba-aba. Saya pernah tuh tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu tuh ada video itu saya lihat penonton videonya istirahat di tempat gerak, tapi kok pesertanya masih diam gitu. Nah, dia cuma ngambil video aba-aba gitu. Nah, minta tolong misalnya si Ilham, minta tolong Dani atau siapa teman kantor siapa saja lah untuk memberikan aba-abanya ya. Istirahat di tempat, gerak, nanti Ilham yang memperagakan. Ya. Oke, dan itu nanti diunggah di akun media sosialnya juga. Linknya dikumpulkan ke Classroom. Ini dikumpulkan hari Kamis. Ya, 2 hari lagi. Oke. Dan terakhir ini alamat saya, ini nomor WhatsApp dan ini nomor email saya ya. Sama mengerjakan tugas asinkronus ya. Tapi nanti saya rubah dulu ini ke PDF. Insya Allah nanti akan saya bagikan ya. Saya kirim ke Ilham sebagai ketua kelompok. So far you have any question? Ada pertanyaan? Monggo silakan.
Udah. Pak, untuk kontak personnya Pak, ada Pak? Biar langsung kita komunikasi untuk masalah materi tadi Pak, biar bisa dibagi ke kawan-kawan. Oh, ini ya. Ya, nomor Bapak. Oh, nomor tadi. Mm-mm. Ya, ada tadi di situ. Ntar ya. Ya. Ntar. Atau saya diktekan saja ya. Saya tuliskan di chat saja, chat saja. Oh, siap. Oke, udah saya tulis ya. Kemudian ini ada bentuk instruksinya, aba-abanya di PBB. Silakan saksikan di sini ya. Nih. Jadi apa saja? Perintah-perintah apa saja yang di PBB dilihat disaksikan di video ini. Istirahat, kemudian apalagi itu balik kanan gitu ya. Balik kiri nggak ada ya? Iya, hadap kanan, hadap kiri dan sebagainya itu, ya. Itu nanti dilihat di sini. Silakan saksikan di sini di video ini, ya. Oke. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada sambil jalan aja nanti ya. Tadi di awal saya katakan bahwa saya standby, HP saya standby. Kalau ada kalian kesulitan silakan hubungi saja ke nomor itu, di japri saja, di chat saja ke situ ya. Oke. Kalau seandainya slow respon, mohon maaf, mungkin lagi ada kegiatan, lagi ada kesibukan, jangan marah ya, jangan HP-nya dibanting ya. Lamonian ku Saril nih balas ininya chatnya banting HP ini. Nah, gitu jangan ya. Jangan deh ya. Oke, kalau tidak ada lagi, demikian pembelajaran kita untuk agenda pertama kita pada hari ini, sinkronus pertama. Insya Allah nanti kita akan ketemu di hari ketiga di sinkronus kedua. Ya, tapi kembali saya ingatkan bahwa saya punya tugas untuk membersamakan selama 3 hari. Jadi silakan saja, walaupun tidak ada pertemuan Zoom atau tatap muka secara virtual, kalian masih bisa berkomunikasi dengan saya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Yuda sudah menyertai kami selaku pengamat kelas ya. Oke, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran sinkronus pertama, agenda pertama kita pada hari ini untuk kelompok 3. Saya tutup dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Izin saya live duluan ya. Pak Yuda, Siap, semua saya live duluan ya.